بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita akan teruskan kajian kita dengan tafsir Al-Quran sebagaimana yang kita lakukan rutin di 2 minggu sekali di luar bulan suci Ramadan ini. Dan ketika bertepatan di bulan suci Ramadan semacam ini, maka kajian tafsir Al-Quran lebih dianjurkan, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka kita harus lebih akrab dengan Al-Quran di bulan diturunkannya Al-Quran, akrab membacanya, akrab mengkaji dan mentalaai isinya, kemudian mengamalkan apa yang diminta oleh Al-Quran. Karena salah satu ibadah besar di bulan semacam ini adalah dengan Al-Quran, membacanya, mengkajinya, dan apalagi tadarus Al-Quran, duduk bersama, mengkaji, menggali ilmu Al-Quran, itu adalah satu amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini selalu kita meraih rahmat Allah, maghfirah Allah, ampunan Allah, kemudian pembebasan dari api neraka. Karena sebagian ulama ketika membicarakan bulan suci Ramadan merujuk dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan awal 10 pertamanya adalah rahmat, keduanya adalah maghfirah, ampunan, ketiganya adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kemudian mereka ada yang menyebutkan semacam ini, kalimat atau lafaz Ramadan dengan 5 huruf ra, mim, dhad, alif dan nun. Mereka menyebutkan Ramadan, ra-nya rahmah, mimnya maghfirah, dhadnya dhamanun ilal jannah, jaminan masuk surga, alifnya amanun minan nar, diamankan, diselamatkan dari api neraka, dan nunnya adalah nur, kelak kita akan dibangkitkan dengan cahaya dan dikelilingi oleh cahaya. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk mampu melakukan yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Kita sampai pada ayat yang masih berkaitan dengan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, yaitu pada halaman ke-75 dari kitab 100 pesan singkat dari Al-Quran. Dialah Rasul yang Allah dan para malaikat bersalawat kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di sini ditulis riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi untuk mengomentari ayat ini.
Beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam riwayat lain 1000 kali pada 1000 saf dari malaikat, dan tidak ada satupun yang diciptakan Allah kecuali dia bersalawat kepada hamba ini karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepadanya. Indah dalam bulan Al-Quran kita membicarakan mengenai Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dalam Al-Quran. Ayat ini sangat populer sekali dan hampir semua kita menghafal ayat ini. Ayat ini ada dalam surat Al-Ahzab. Dan satu-satunya ayat dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan sesuatu, Allah dahului melaksanakan perintah itu sebelum diperintahkan kepada hambanya. Biasa dalam Al-Quran cuman ya ayyuhalladzina amanu qu, ya ayyuhalladzina amanu, langsung setelah disuruh mereka laksanakan. Tapi ketika berkaitan dengan salawat sebelum Allah menyuruh, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah, Allah menjelaskan terlebih dahulu bahwa aku dan para malaikatku bersalawat kepadanya sallallahu alaihi wa alihi. Dalam segi bahasa as-salah itu disebut ad-du'a. Wa shalli alaihim ay ud'u lahum. Inna salataka sakanan lakum. Doamu memberi ketentraman bagi mereka. Ketika Al-Quran menceritakan ketika Rasulullah diperintahkan untuk berdoa kepada mereka yang menyerahkan zakat, ketika mengambil zakat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebelum saya akan membacakan beberapa riwayat mengenai keutamaan bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi, kita berhenti pada ayat ini terlebih dahulu. Kita akan melihat dalam kajian-kajian yang menunjukkan bagaimana besarnya kedudukan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi di sisi Allah. Ayat ini Allah menyebutkan bahwa Allah sendiri bersalawat. Innallaha, Allah. Ketika Allah ingin menyebutkan bahwa Allah zat yang maha mulia bersalawat, Allah dahului dengan takkid inna. Sungguh benar-benar Allah bersalawat. Menunjukkan bahwa yang diungkapkan kepada siapa? Kepada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah bersalawat. Para mufassirin menyebutkan salawat Allah itu artinya rahmat. Sementara salawat para malaikat artinya mereka mensucikan Rasul dari semua kekurangan, tazkiyah. Sementara salatnya para kaum mukmin adalah doa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah bersalawat kepada Rasul, artinya memberikan seluruh rahmatnya untuk Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam. Memang beliau adalah simbol rahmat Allah, pemikul rahmat Allah, dan yang selamanya mendapatkan rahmat Allah. Bukankah Allah berfirman ketika mensifati rahmat Sayyidil Wujud? Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa beliau tidak diutus kecuali murni untuk rahmat untuk alam semesta. Innallaha, sungguhnya Allah. Allah dahului Allah, aku Allah. Kemudian Allah, setelah Allah menyebutkan bahwa Allah melaksanakan salat ini, Allah kemudian sebutkan wa malaikatahu, dan seluruh para malaikatnya. Para ahlu tafsir menyebutkan Allah enggak menyebutkan innallaha wal malaikata, tidak. Enggak dibuang alif lam, tapi dibuat nakirah malaikat ini untuk menunjukkan keagungan mereka dan menunjukkan bahwa bukan sebagian malaikat, tapi seluruh malaikat, siapapun yang diciptakan oleh Allah, semua bersalawat alal habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu. Kemudian Allah sebutkan bahwa Allah dan para malaikatnya, menunjukkan bahwa asal salawat itu adalah hanya dari Allah. Malaikat hanya melaksanakan salawat mengikut perintah Allah, karena mereka mengetahui melalui salawat derajat malaikat tambah tinggi di sisi Allah. Innallaha wa malaikatahu. Poin ketiga, Allah sebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pakai fi'il mudhari', bukan sallu telah bersalawat, tidak.
Fi'il mudhari adalah menunjukkan bahwa al-istimrar wa dawam. Artinya Allah dan para malaikat selalu senantiasa berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi tanpa berhenti. Yusallun, terus berselawat. Ketika Allah menyebutkan bahwa Allah dan malaikat berselawat, malaikat, Allah ingin menjelaskan semacam ini bahwa apabila malaikat mereka yang begitu dekat kepada Allah, kita membaca sifat-sifat para malaikat, mereka melaksanakan semua perintah Allah, bahkan mereka berlomba melaksanakan perintah Allah, la yaftaruna anil ibadah, enggak pernah sedikit pun mereka merasa lemah dalam beribadah. Malaikat, karena itu dalam ada riwayat, ada malaikat yang boleh diciptakan rukuk sepanjang hidupnya rukuk. Ada yang cuma sujud saja, ada yang tasbih, sehingga ada riwayat mengatakan attatis sama wa huqqat laha an ta'id. Langit ini sudah bunyi karena penuhnya para malaikat yang beribadah. Ketika Allah menyebutkan bahwa para malaikat berselawat kepada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, Allah ingin kalau malaikat yang begitu dekat kepada Allah berselawat, begitu berbanyak ibadahnya, tasbihnya, mereka berselawat, maka apalagi kalian wahai umatnya yang sangat-sangat membutuhkan mendekatkan diri kepada Allah, maka lewatilah. Karena itu sebentar lagi ada perintah. Setelah ditunjukkan malaikat pun yang begitu dekat, dan sebelumnya itu aku Allah Rabbul Izzah berselawat, maka wahai kaum mukminin berselawatlah kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusallun. Artinya tanpa berhenti. Terus ala Nabi. Allah enggak menyebutkan di sini, menyebut namanya ala Muhammad, ala, enggak disebut ala Nabi. Artinya ini memang Allah selalu memberikan isyarat semacam itu, menunjukkan bahwa ini Nabi yang termulia memiliki hak untuk mendapatkan semua ini. Kalau Allah menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala rasul, maka rasul karena rasul, apa sebagai rasul, maka layak disalawati. Allah enggak menyebutkan rasul ini an-nabi nafsuhu, beliau adalah sangat untuk layak menerima salat dari Allah dan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dan salawat Allah dan para malaikatnya di sini ini, Allah enggak sebutkan apa tujuannya. Kenapa salawat enggak? Karena menunjukkan bahwa bukan cuma ada satu masalah, dua masalah sehingga disebutkan. Karena salawat ini bersinambungan, yusallun. Karena itu enggak disebutkan kenapa bersalawat. Beda dengan ayat lain. Ketika Allah menjelaskan bahwa Allah wa malaikatahu yusallun, Allah dan para malaikat memberi selawat kepada seorang mukmin. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan mereka, liyukhrijahum. Allah berfirman begini. Dalam satu ayat Allah menyebutkan salawat yang Allah sebutkan bahwa para malaikat itu Allah dan para malaikat berselawat kepada seorang hamba. Begini dalam surat Al-Ahzab 43. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dia Allah yang berselawat kepada kalian dan para malaikatnya. Tujuannya apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Kapan Allah dan para malaikatnya berselawat pada seorang mukmin? Ketika mukmin berselawat kepada Allah. Artinya setiap mukmin berselawat setiap mukmin berselawat kepada Rasulullah, Allah menjawab salatnya, para malaikat menjawab. Itulah Allah sebut, Allah sebutkan huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah dan malaikat berselawat kepada kalian untuk mementaskan, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Salawat Allah dan malaikat di sini disebutkan sebabnya. Sebabnya apa? Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Tetapi dalam ayat yang kita kaji Allah enggak sebutkan sebabnya. Karena apa? Karena apabila ada sebab, mungkin kadang-kadang menyampaikan, kadang-kadang tidak. Tapi ketika tidak disebutkan sebabnya, menunjukkan murni untuk keagungan Sayyidil Wujudi Muhammad. Sehingga Allah sebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Beda ketika Allah menyebutkan Allah dan malaikat berselawat pada kalian untuk mengeluarkan kalian. Artinya begini, saat kita berselawat kepada Rasulullah, Allah menjawab salawat kita, malaikat kita, dan di balik salawat yang kita ungkapkan itu ada liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Setelah Allah sebutkan Allah dengan harf ta'kid, sesungguhnya benar-benar Allah dan para malaikatnya, seluruh malaikatnya tanpa kecuali, semua senantiasa yusallun, menyampaikan salawat pada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Setelah ini baru datang firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sekarang kalian sudah dengar Allah dan para malaikatnya selalu berselawat. Sekarang kalian wahai yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kepadanya. Sallu alaihi mutlak. Karena itu dia mengatakan salat ini wajib hatta di luar salat. Dalam seumur kita harus kita punya salawat pada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kalau di dalam salat pasti ada kewajiban. Di luar itu para ulama hatta harus kita memiliki menjangkut perintah ini. Bahkan kita dianjurkan ketika mendengarkan ayat semacam ini, ya ayyuhalladzina amanu, untuk kita berkata labbaika ya Allah, ya aku sauti panggilanmu ya Allah, langsung kita salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berkaitan dengan salimu taslima, ada perbedaan kaum mufassirin dan para ulama. Mereka menyebutkan salimu taslima di sini artinya ucapkanlah salam, sebagaimana as-salatu adalah salamu. As-salatu alaika ya Rasulullah as-salam. Tapi ada yang mengatakan tidak. Wasallimu di sini artinya bukan mengucapkan salam, tapi pasrah, mutlakkan dirimu untuk Sayyidul Wujud Muhammad. Artinya wasallimu, pasrahkan, manut saja apa yang dikatakan Rasulullah. Seperti ketika Allah berfirman dalam ayat lain. Mereka menafsirkan ayat ini dengan ayat lain. Dalam surat An-Nisa, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu ya Muhammad, mereka belum beriman kalau mereka belum bertahkim kepadamu dalam semua perselisihan yang terjadi pada mereka. Kemudian mereka menerima semua ketentuanmu tanpa terpaksa, tanpa tertekan. Tetapi wa yusallimu taslima, pasrah menerima semua ketentuan Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ayat ini begitu mengajarkan kepada kita untuk kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Menunjukkan ibadah terbesar. Karena Allah mendahului sebelum memerintahkan perkara ini. Menunjukkan bahwa salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, nanti kita akan baca riwayat demi riwayatnya, menunjukkan satu ibadah yang benar-benar besar di sisi Allah. Karena Allah telah, dan ketika seorang berselawat kepada Rasulullah, selain karena cintanya pada Rasulullah, mengikuti perintah Allah, dia menunjukkan takhallaqa bi akhlaqillah. Dia sedang berakhlak dengan akhlak Allah, karena ada riwayat takhallaqu bi akhlaqillah. Karena Allah menyampaikan salawat. Allah, para malaikatnya bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Kalau kita melihat perintah atau berkaitan dengan kajian salawat kepada Rasul, kita akan menemukan bahwa Allah dan Islam yang dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi begitu agung, begitu indah, dan begitu mudah untuk kita praktekkan. Kenapa? Sebentar lagi kita akan baca riwayat-riwayat yang begitu besar mengenai salawat. Sebelum saya bacakan riwayat mengenai salawat, kita mungkin pernah mendengar semua hadis Rasulullah sangat marah, sangat mengutuk orang yang mendengar namanya disebut kemudian tidak mengucapkan salam. Rasulullah menyebut orang yang paling rugi, disebut namaku, enggak mengucapkan salam. Rasulullah kemudian menyebutkan semua majlis yang tidak disebut nama salawat kepadaku setelah zikir kepada Allah, tidak ada nilainya. Semua ancaman-ancaman semacam ini, kenapa? Karena rahmatnya Rasulullah, karena Rasulullah sangat tahu bagaimana besarnya nilai salawat, dan kalian mampu melakukan dalam apapun kondisi kalian.
Mungkin amal-amalan kita yang lain bisa diterima, bisa tidak. Tetapi kalau salawat kan kita itu minta agar Allah menyampaikan salawat kepadanya. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallun senantiasa. Kita tidak membanding-bandingkan seluruh para nabi punya kedudukan di sisi Allah, tapi masing-masing nabi di sisi Allah memiliki kelebihan-kelebihan yang berbeda. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kita melihat Allah ketika memerintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam sekali dan selesai. Tetapi ketika Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Sayyidil Wujud, tidak sekali, tapi dengan fi'il mudhari'nya menunjukkan berkesinambungan selamanya. Allah dan para malaikat menyampaikan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin sebelum saya teruskan untuk membacakan keutamaan, bagaimana cara kita bersalawat? Ketika turun hadis ayat ini, para sahabat tanya, ya Rasulullah, mengucapkan salam padamu kita tahu assalamualaikum, tapi bagaimana bersalawat kepadamu? Rasulullah menjawab, dalam dulu seluruh mazhab buku kaum muslimin yang ada, perbedaan cuma sedikit, tapi dalam semua riwayat ini ada kesepakatan yang semuanya sama, yaitu Rasulullah menyebutkan qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Atau dengan riwayat lain yang dalam buku-buku lain, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya apa? Apapun riwayat itu, kalau ada perselisihan sedikit tapi yang satu enggak berselisih, semua riwayat menunjukkan berselawatlah kepadaku dan bawa ikut sertakan keluargaku, jangan dipisah. Sampai kemudian datanglah larangan dari beliau, la tusallu alayya salat batra. Jangan kalian salawat padaku salawat yang terputus. Qalu ya Rasulullah, apa salat batra itu? Taquluna Allahumma salli ala Muhammad wa tumsikun. Kalian mengatakan Allahumma salli ala Muhammad kemudian berhenti, tidak kalian teruskan. Sehingga sementara dalam riwayat semua yang ada di buku kaum muslimin ini apapun mazhabnya, semua menyertakan al keluarga dalam bersalawat. Karena itu sehingga yang sebenarnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan anjurannya, kita akan menemukan pahala-pahala salawat yang akan saya baca dalam riwayat-riwayat yang ada ini. Pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling terdepan, yang paling dekat padaku, yang paling termulia di hadapanku kelak di hari kiamat, orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Siapa kita yang tidak mau ingin lebih dekat duduknya dengan Rasulullah, lebih diperhatikan Rasulullah? Caranya seluruh riwayat, inna akrabakum alayya yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Inna aulan nasi, semua menunjukkan yang paling dekat, yang paling termulia, terhormat semuanya di hadapanku kelak di hari kiamat, yang paling banyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Bahkan ada riwayat yang mengatakan begini, inna akrabakum minni yaumal qiyamah fi kulli mautinin aktsarukum alayya salatan fid dunya. Orang yang paling dekat kepadaku kelak di hari kiamat di semua pos, fi kulli mautin. Di hari kiamat banyak pos-pos nanti. Ada pos mizan, ada hisab, segala macam pos. Orang yang paling dekat kepadaku, kata beliau, di semua pos di hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepadaku saat di dunia. Siapa yang tidak menginginkan Rasulullah? Orang para nabi pun menunjuk Rasulullah. Seluruh umat manusia akan berkata pada Rasulullah. Seluruh nabi berkata, aku nafsa nafsi illa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Beliau yang mengatakan aku menyelesaikan. Sementara kata beliau, yang paling banyak selawat di dunia kelak paling dekat denganku sana. Hadis kedua. Man shalla alayya lam tazalil malaikatu tusalli alayhi ma dama yusalli alayya falyuqillal abdu min dhalik aw yukthir. Kata beliau, setiap seorang hamba berselawat kepadaku, maka malaikat berselawat padanya. Terus beliau mengakhiri, silahkan seorang hamba mau memperbanyak selawatnya atau mengurangi, silahkan. Yang penting setiap kamu selawat, malaikat berselawat kepadamu.
Ketika Rasulullah mengatakan falyuqil, falyukthir, hendaklah silahkan mau memperbanyak atau mau sedikit. Rasulullah ketika menyebutkan kalimat ini ingin menggugah kita. Kalian sudah tahu malaikat berselawat kepadamu, masihkah kalian mau yukil, melakukan yang sedikit? Artinya falyukthir, perbanyaklah. Setiap kamu berselawat, malaikat berselawat kepadamu dan Allah pasti berselawat kepadanya. Ketiga, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi ashra wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'ah marrah wa man shalla alayya mi'at marrah sallallahu alaihi alf marrah wa man shalla alayya alf marrah la yu'adzibuhu Allah fin nari abada. Siapa yang selawat kepadaku sekali, Allah selawat padanya 10 kali. Siapa yang selawat padaku 10 kali, Allah selawat kepadanya 100 kali. Siapa yang selawat kepadaku 100 kali, Allah selawat padanya 1000 kali. Dan siapa yang Allah berselawat kepadanya 1000 kali, tidak akan disiksa di api neraka. Allahu Akbar. Ayolah ikhwah, kalau antum baca Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad 100 kali, tidak lebih dari 6 menit. Dari 24 jam yang kita miliki. Artinya kalau kita baca 1000 kali, cuma 1 jam, 60 menit. Tinggal tergantung kita, bagaimana ingin kita memiliki perjanjian dengan diri sendiri. Orang-orang dalam ilmu suluk menyebutkan orang itu ketika ingin menuju kepada Allah, ingin melakukan sesuatu untuk memperoleh pahala dan mengontrol jiwanya segala macam supaya sampai di akhirat, mereka mengatakan ada 3, al-musyaratah, al-muraqabah, al-muhasabah. Musyaratah itu artinya kamu buat syarat janji sama dirimu. Aku setiap hari selawat 1000 kali. Contoh ya. Atau aku 100 kali atau lebih atau silakan. Kemudian dalam janji ini ada muraqabah, dikontrol tuh. Setiap siang sudah belum kontrol. Nanti di malam ada muhasabah. Malam hari ini sesuai saya dengan janji atau tidak. Kalau sesuai, nashkurullah. Kita bersyukur supaya ditambah oleh Allah. Kalau enggak, kita perbaiki. Harus ada perjanjian dengan diri. Terus dikontrol perjanjian itu, muraqabah, diawasi terus, dan setiap malam kita muhasabah. Dan apabila kita lakukan sehari, 2 hari, 3 hari, akan menjadi sesuatu yang biasa. Orang dulu mungkin kalau baca doa jausan, panjang jausan, setelah kita nikmati berapa seperti biasa. Begitu doa-doa selainnya. Dan salawat ala Muhammad wa ali Muhammad begitu besar nilainya. Kalau kita mau berjanji dengan diri kita sendiri, setiap hari saya akan salat segini, tidak mungkin, nggak bisa, mustahil. Setiap kita merencanakan sesuatu yang baik, Allah akan mempermudah untuk kita mampu melaksanakan. Hadis berikutnya, aktsirus salata alayya fa inna as-salata alayya nurun fil qabri wa nurun 'alas sirat wa nurun fil jannah. Ya Allah, kata beliau, perbanyaklah selawat kepadaku, karena selawat kepadaku itu nanti akan bawa cahaya di kuburan. Cahaya saat kita melewati sirat. Cahaya saat kita di surga. Ayyuhal ikhwah, kuburan ini menakutkan. Gak ada lampu segala macam. Lampu kita adalah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Rasulullah gak mengatakan sallu alayya, berselawatlah kepadaku, karena salat kamu adalah cahaya dalam kuburan, cahaya dalam di sirat, cahaya tidak. Tapi enggak mengatakan sallu, tapi aktsiru. Beliau menekankan perbanyaklah selawat kepadaku. Bukan cuma sekedar beliau mengatakan sallu, tapi aktsiru, perbanyak. Kenapa? Rasul itu kan rahmat. Beliau tahu bagaimana besarnya pahala ini supaya umat ini mendapatkan semua kebahagiaan di balik salawat. Aktsiru as-salata alaihi. Nurun fil qabr, nurun 'alas sirat, wa nurun fil jannah. Kalau kita baca, ada riwayat sahih begini dalam kitab Al-Ismul A'zam. Seorang mukmin yang selalu membaca bismillah dalam kehidupannya, bismillahirrahmanirrahim, begitu besar pahalanya. Nanti ketika dia lewat sirat, setiap kita akan melewati sirat. Orang mukmin itu ketika melewati sirat juga membaca bismillah. Karena nanti di sana itu apa yang kita lakukan di sini kebawa ke sana. Riwayat Rasul menyebutkan al-mu'min ketika lewat di sirat membaca bismillah,
nampak seluruh cahaya. Kan kalau sirat itu kan di bawah kita jembatan neraka. Sirat itu di bawah kita adalah neraka. Ketika Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah, untuk menuju ke surga ada sirat jembatan. Di bawah jembatan ini neraka, ada yang jatuh semuanya. Rasul pernah menggambarkan saat orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim selalu. Kemudian ketika nanti di akhirat di atas sirat dia membaca Bismillah, akan nampak cahaya sehingga api neraka di bawah jembatan. Ia berkata, ya mu'min juz fa inna nuraka atfa lahabi. Hai mu'min, cepat kamu berjalan, cahayamu memadamkan apiku. Itu menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa yang makhluk yang paling dicintai oleh Allah selain Al-Habibul Mustafa? Karena itu beliau mengatakan, aksiru, perbanyak salawat, karena salat kepadaku cahaya di sirat. Dan ketika cahaya di sirat, api akan padam dengan cahaya itu. Hadis berikutnya. Ana 'indal mizan yawmal qiyamah. فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصلاة علي حتى أثقل بها حسناته اللهم صل على محمد وآل محمد. Kata beliau, nanti aku berhenti di mizan saat ditimbang amal jelek kita. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Yang berat timbang amal solehnya, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Yang ringan timbangan amal solehnya, amal jeleknya yang berat, maka dia akan pergi ke hawiyah. Kata beliau, nanti aku berhenti di mizan saat akan ditimbang amal hamba umatku ini. Kalau nanti ada seorang yang kejelekannya lebih berat timbangannya daripada kebaikannya, aku datangkan pahala salawat yang diberikan untukku, akan memberatkan timbangan itu. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita mendengar semacam ini, sepertinya kita tidak mau luput. Sehari kita akan janji dalam diri sendiri, semampu kita akan perbanyak bersalawat, karena tidak ada yang kita banggakan untuk amal perbuatan kita. Salat kita semacam ini, sedekah kita masih banyak dengan riya dan segala macam. Kita cuma mengandalkan syafaat Rasul dan melalui salawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Terus beliau menyebutkan hadis berikutnya. Irfa'u aswatakum bis salati alayya fa innaha tadhhabu bin nifaq. Keraskan salawat kalian kepada saya, karena mengeraskan salawat itu membuang semua arti kenifakan. Lepaskan kalau bersalawat. Irfa'u, kata Rasulullah, angkat suara kalian untuk bersalawat, karena itu akan menghilangkan atau mengkikis kenifakan. Hadis berikutnya. Karena kita ketika membicarakan keagungan salawat setelah membaca ayat, kita tidak bisa menemukan keagungannya kalau enggak mendengar dari Rasulullah langsung. Dan Ahlul Baitnya yang menyampaikan mengenai keagungan salawat itu. Inna Allah a'ta malakan minal malaika asma'al khalaiq kullihim wa asma'a abaihim fahuwa qa'imun ala qabri idza mittu ila yaumil qiyamah. Allah memberikan salah satu seorang malaikat nama seluruh makhluk manusia di dunia ini. Namanya, nama bapaknya, nama keluarga-keluarganya, dan malaikat itu berdiri persis di kuburanku ketika aku telah wafat, kata Rasulullah. Falaisa ahadun, sampai hari kiamat malaikat itu tugasnya di situ, berhenti duduk di kuburan Rasulullah. Falaisa ahadun yusalli alayya salatan, tidak ada seorang pun yang menyampaikan salawat kepadaku kecuali dia berkata, ya Muhammad, shalla alaika fulan ibnu fulan bikadza wa kadza. Ya Muhammad, fulan bin fulan menyampaikan salawat kepadamu dengan sekian. Kemudian Rasulullah meneruskan hadisnya, wa inna rabbi kaffala li an yusalli ala dzalikal abdi kulli wahid asra. Dan Allah telah menjanjikan kepadaku bahwa Allah akan membalas salawat fulan tadi, hamba tadi, setiap sekali salawat 10 kali. Jadi ada yang melaporkan malaikat, ya Rasulullah fulan bin fulan, rinci namanya. Kalau nama ini tiap hari disetorkan karena kita sering berselawat, maka kita akan ketemu yang disampaikan Rasul tadi, aqrabukum minni yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Namanya terus disebut sallallahu alaihi wasallam. Imam Ridha menyebutkan begini, man lam yuqaddir ala ma yukaffaru bihi dhunubuh falyukthir minas salati ala Muhammadin wa alihi
fa innaha tahdimu dzunuba hadma. Kata Imam Ridha, siapa yang enggak mampu menebus dosa-dosanya, maka perbanyaklah selawat kepada Rasul dan keluarganya. Karena selawat kepada Rasul keluarganya mengkikis dosa dengan segala semua kikisan, bersih dikikis. Tahdimu dzunuba hadma. Lalu Allah kan pernah kita sebutkan dalam mungkin ada berapa 15 tahun yang lalu ada CD salawat kita tafsirkan dalam ada kan Allah ketika menciptakan arsy-Nya, Allah menciptakan 70.000 para malaikat. Kemudian Allah berfirman pada malaikat, ya malaikati tufu bi arsy wasabbihuni wahmilu arsy. Hai para malaikatku, 70.000 ini tawaflah di arsy-Ku, kemudian bertasbihlah kepadaku dan angkatlah arsy-Ku. Mereka tawaf bertasbih, kemudian mereka thaqul alaihim, enggak mampu mengangkat arsy. Mereka berkata, ya Allah, kami tawaf, kami bertasbih, kami enggak mampu. Allah berfirman, ya malaikati tufu bi arsy wasabbihuni wa sallu ala nuri habibi Muhammad tarfa'u arsy. Hai para malaikatku, tawaflah, bertasbihlah dan berselawatlah kepada cahaya kekasihku mata. Cahaya pada kekasihku Muhammad, maka kalian mengangkat. Mereka bertasbih, berselawat, kemudian mereka mengangkat. Malaikat kemudian bertanya, ya Allah, kamu perintahkan kami untuk bertasbih, bertahmid. Kalau kami berselawat kepada kekasihmu, akan kurang bilangan tasbih kita. Akan kurang, tadinya cuma murni tasbih, kalau setengah selawat akan kurang. Allah menjawab, ya malaikati, idza sallaitum ala habibi Muhammad faqad dzakartumuni wa sabbahtumuni wa halaltumuni. Kalau kalian sudah berselawat kepada kekasihku Muhammad, seperti kalian bertasbih kepadaku, bertakbir dan bertahmid kepadaku. Tidak ada sesuatu yang lebih disenangi oleh Allah kecuali orang yang dekat dengan makhluk yang paling disenangi ini, Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian salawat ini ada waktu-waktu tertentu yang lebih afdal. Padahal pada asalnya di setiap tempat, setiap waktu, setiap zaman salawat indah kapan saja. Tetapi kemudian ada waktu-waktu tertentu yang ada waktu kita bersin dan segala macam itu. Ketika kita melihatkan bau-bau harum segala macam, ada dalam riwayat-riwayat tertentu. Tetapi yang lebih ditakkid, dikuatkan lagi, kapan salawat yang terbaik? Malam Jumat dan hari Jumat. Ketika Imam Ja'far ditanya, ya ibn Rasulullah, apa amalan yang paling baik Jumat? Kata beliau, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Riwayat lain beliau mengatakan, setelah di waktu asar, kamu berselawatlah kepada Muhammad wa ali Muhammad 100 kali. Karena hari Jumat menjelang asar mau maghrib itu waktu yang paling dinanti oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ada riwayat begini, man shalla alayya yaumal jumu'ah mi'ata salah qadallahu lahu 60 haja 30 lid dunya wa 30 lil akhirah. Siapa yang berselawat kepadaku di hari Jumat 100 kali, Allah akan selesaikan 60 hajatnya, dikabulkan. 30 hajat akhirat dan 30 hajat dunia. Ini kalau kita di hari Jumat saja berselawat. Sekarang kalau kita berselawat di malam Jumat dan di hari Jumat, ini riwayatnya dari beliau. Man shalla alayya fi yaumil jum'ah wa lailatil jum'ah qadallahu lahu 100 haja 70 min hawaijil akhirah wa 30 min hawaijid dunya. Siapa yang berselawat kepadaku di hari Jumat, di harinya dan di malamnya 100 kali, Allah akan selesaikan 100 hajatnya, 70 di akhirat, 30 di dunia. Terus jadi sab'in min hawaijil akhirah, kebutuhan akhirat 70 dan kebutuhan dunia 30. Kemudian thumma yuwakkilullahu bidzalika malakan yudkhiluhu fi qabri kama tudkhalu alaikumul hadaya yukhbiruni man shalla alayya bismihi wa nasabihi ila itratihi fa uthbituhu indi fi sahifatin bayda. Jadi dia melakukan salawat hari Jumat dan malam Jumat 100 kali, Allah selesaikan 100 hajatnya, 70 di akhirat, 30 di dunia, dari hajat-hajat kita, hajat akhirat dan dunia. Kemudian Allah serahkan salawat itu pada malaikat, dan malaikat itu memberikan kepadaku di kuburanku, menyebutkan ini hadiah sebagaimana kalian menerima hadiah, kata beliau.
Aku diberi hadiah. Ini ya Rasulullah hadiah dari fulan dan di fulan. Disebutkan sampai semua keluarganya. Kemudian hadiah itu aku simpen sama aku. Kelak aku akan ketemukan pada Allah. Salli ala Muhammad wa ala. Kata beliau, ana usbitu, aku taruh hadiah ini. Aku jaganya. Fi sahifatin bayda. Di lempat yang putih bersih begitu. Ini riwayat-riwayat semacam ini menunjukkan kepada kita bahwa salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi khususnya di malam Jumat dan di hari Jumat begitu besar. Dalam hadis yang sahih di malam Jumat mulai Kamis sore itu Allah turunkan para malaikat, tidak punya kerjaan lagi malaikat itu cuman mencatat siapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Pulangnya nanti Jumat sore menjelang maghrib. Dari mulai Kamis sore sampai Jumat sore, bahkan dalam riwayat biyadihim aqlamin dhahab wa sahaif min fiddah. Mereka membawa tulisan, gambaran bahwa dari pena-pena dari perak dan segala macam, tidak menulis kecuali urusan siapa yang berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, kita membaca mungkin khutbah Rasulullah menjelang Ramadan. Rasulullah akan menyampaikan khutbah menjelang Ramadan, menyebutkan mengenai keutamaan Ramadan. Termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah ialah siapa yang memperbanyak salawat di bulan ini, bulan Ramadan, maka Allah akan beratkan timbangannya di saat banyak timbangan-timbangan yang ringan. Yusaqilullah, Allah akan beratkan timbangannya kapan? Hina takhiful mawazin, di mana banyak timbangan semua ringan. Yang salawat kepadaku akan berat timbangannya. Inilah pahala-pahala salawat dan inilah kebesaran salawat. Kita mohon kepada Allah di bulan yang mulia ini, kita bertawassul pada Rasul dan keluarga sucinya agar kita diberi taufik bimbingan untuk mudah selalu berselawat pada Rasulullah. Kita selalu ingin menampakkan. Dalam riwayat yang lain tadi saya enggak sebutkan, Rasulullah menyebutkan begini simpelnya, siapa yang berselawat kepadaku sehari di pagi hari 3 kali dan di malam hari 3 kali, karena hubban li wa syauqan ilayya, karena cinta kepadaku dan karena rindu kepadaku, maka Allah mengampuni dosanya sepanjang hari itu, dan kalau baca malam Allah ampuni sepanjang dosanya di malam itu. Artinya semua pahala semacam ini kesempatan yang besar. Inilah disebut Nabiyur Rahmah, dan kita disebut umat marhumah, umat yang mendapatkan rahmat karena begitu besar amalan-amalan. Sedikit saja kita lakukan, Allah akan berlipat gandakan. Khususnya di bulan suci Ramadan, di mana Allah melipat gandakan semua pahala. Mari kita memperbanyak berselawat dan mengajak rekan-rekan dan keluarga kita untuk memperbanyak berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.